Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fatah wa bika nasta'in. Ya Fatah wa bika nasta'in. Ya Fatah wa bika nasta'in. Amma ba'd. Pelajaran kali ini kita insyaallah berkaitan mengenai satu agama yang betul hanyalah agama Islam. Ini adalah masalah yang sangat rawan, sangat penting untuk diketahui. Akhir-akhir ini setiap orang itu gampang sekali berbicara, gampang sekali mengklaim bahwa setiap agama itu sama saja, setiap agama bagus di mata Tuhan. Allahu Akbar. Masalahnya bukan hanya ucapan. Kalau selesai diucapkan tidak ada muakhadha, tidak nanti urusan di hadapan Allah kelak hari kiamat, hanya di dunia saya selesai, tidak ada masalah. Tetapi ucapan-ucapan ini karena bertentangan dengan nas-nas Al-Quran yang sangat jelas tanpa perlu ditakwil, masuk dalam kategori ayat muhkamat, ayat yang hanya dengan dibaca itu langsung dipahami isinya itu. Maka orang yang berkata atau mengucapkan kata-kata tadi itu sangat disayangkan dan sangat berbahaya bagi dia. Kenapa? Karena sadar ataupun tidak sadar, maka orang itu telah keluar dari Islam. Agama di dunia itu banyak, tetapi yang diakui oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah hanya satu saja, itu agama Islam. Dan di Islam ini bukan ada baru zaman sekarang. Ada yang bilang Islam itu agama baru, sebelumnya bukan agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang jelas-jelas telah keluar dari Islam. Islam itu sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam, sudah ada dari zaman Nabi Idris, Nabi Syis, kemudian Nabi Nuh, dan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, kanan nasu ummatan wahidah. Awal-awal mulai itu seluruh manusia berada dalam agama yang satu. Kulluhum 'alal Islam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ini ayat. Kulluhum 'alal Islam, seluruh manusia itu, Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam, Habil, kemudian nanti Qabil itu mati su'ul khotimah. Di awal mula semua adalah beragama yang satu, yakni agama Islam. Paham tidak? Fakhtalafu, setelah itu mereka pecah-pecah. Nanti setelah Nabi Idris alaihi salatu salam baru terjadilah situ ada kekufuran. Maka Nuh alaihi salatu salam diutus oleh Allah mengajak manusia kembali kepada Islam. Jadi awal sudah Islam, murtad. Terus Nuh alaihi salatu wassalam datang, yang jaraknya itu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam 1000 tahun. Jadi Nuh mengajak orang-orang yang telah tinggalkan Islam.
Ucapan tadi, setiap agama di mata Tuhan itu sama atau di mata Allah sama, ini satu pelecehan kepada Allah itu. Allahu Akbar. Bahayanya luar biasa. Mau diucapkan di dalam rumah tangga, mau diucapkan di depan murid-murid, mau diucapkan di depan sekelompok manusia, dengan niat apa saja itu, jelas ucapan ini tidak bakalan diterima. Makanya para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab aqaid, la dina sahihun illal Islam. Tidak ada agama yang sahih selain agama Islam. Dalam Al-Quran Allah sampaikan dengan jelas, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida, dalam satu ayat, walau karihal musyrikun. Dialah zat yang mengutus Rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan membawa agama yang betul, yakni agama Islam. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Tujuannya apa? Supaya Allah menangkan itu Islam di atas seluruh agama-agama yang lain. Dalam akidah umat Islam kita tidak urus akidah orang lain. Akidah orang Islam, selain Islam semua agamanya salah, agama batil. Sama juga mereka tentu yang beragama lain juga beranggapan bahwa selain agama mereka, di luar agama mereka, semua itu agama batil dan salah. Tapi sangatlah tidak pantas seorang muslim atau muslimah, mau ulama kah atau bukan ulama, mengucapkan kata-kata bahwa setiap agama sama saja atau setiap agama di hadapan Allah itu sama saja gitu. Ini beresiko tinggi, iman jadi taruhan. Paham tidak? Ad-dinul haqqu indallahil Islam. Agama yang betul di sisi Allah hanyalah Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dari dia itu agama. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti dia di hari akhirat bagian dari orang-orang yang merugi. Satu merugi beriman tetapi maksiat, rugi juga. Tetapi yang dimaksud dengan merugi di sini ruginya tingkat tinggi. Ini imannya itu dicopot sehingga kebaikan-kebaikan semua tidak dihitung oleh Allah, maka tempatnya nanti di mana? Neraka, bukan hanya satu hari, tetapi sebagaimana Allah sampaikan, innal musyrikina min ahlil kitabi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan tinggal di neraka khalidina. Masuk di situ khalidina beda dengan dakhilina. Khalidina, mereka akan selama-lama dalam neraka. Paham tidak? Makanya barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan terima agama. Fad-dinus sahih indallah wal Islam. Agama yang sahih di sisi Allah hanyalah Islam. Bukan berarti selain Islam tidak disebut agama. Tidak. Itu juga disebut agama berdasarkan ayat tadi itu. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Allah sampaikan juga itu agama juga. Tetapi bedanya Islam adalah agama hak dalam akidah orang Muslim, sementara selain Islam agama-agama itu adalah agama yang salah itu. Wa qad amara Allah Ta'ala ar-rasul yaqula lakum dinukum waliyadin. Allah telah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir bahwa lakum dinukum
Bagimu agamamu, bagiku agama. Dalam kata ini bukan berarti Rasul itu ridho dengan agama mereka, tidak. Artinya di sini disampaikan ada jurang agamaku adalah agamaku. Ini adalah dalam keyakinan saya adalah pilihan Allah. Sedangkan agamamu dalam keyakinan saya itu bukan agama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama tafsir menjelaskan itu ayat ana ma azalu ala dinil ladzi huwa haqqun. Selamanya saya akan berjalan di atas agamaku yang hak. Wa antum lakum dinukumul batil. Dan kamu juga berjalan di atas agama yang batil. Fa'alaikum. Terakhir, wajib ke atas kamu. Antatrukuhu. Wajib ke atas kamu untuk tinggalkan agama. Walaupun dalam Islam itu Allah sampaikan dengan jelas tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk dalam memilih agama. Nabi hanya ditugaskan oleh Allah, ya ayyuhar rusul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah wahyukan, Allah turunkan ke atas kamu. Itu hanya disuruh sampaikan, wa ma alaina illal balagh. Hanya sampaikan toh, walaupun tidak ada paksaan dalam agama, cuma ya tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul sudah tidak ada lagi, maka tugas setiap umat Islam aslinya itu punya tugas untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu lewat para ulama mu'tabar, ulama hak, ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti ulama yang rakus jabatan, rakus harta, pangkat, untuk dunia yang dijual agamanya, untuk dunia yang dijual fatwanya. Jangan diikuti itu. Itu bahaya, membahayakan. Bahkan Nabi bersabda dalam sebuah mafhum hadis, bahwa makhluk yang paling jelek di muka bumi adalah ulama jahat. Cuma kita mau vonis siapa ulama jahat, tidak juga setiap orang memvonis sembarangan. Harus tanya lagi sama ulama-ulama yang punya kapasitas mengenai ulama itu bagaimana, ulama ini bagaimana. Paham tidak? Di dalam ayat lain Allah jelaskan innad dina indallahil Islam, surat Al-Imran itu. Sesungguhnya agama yang mu'tabar, agama yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Selain Islam, agama tidak diridhoi. Makanya agama Islam itu adalah agama yang disukai oleh Allah bagi manusia, bagi jin, bagi para malaikat. Selain itu adalah agama batil, agama yang salah. Wa huwa ad-dinul ladzi kana 'alaihi al-bashar Adam wa auladuhu ma kanu yadinuna illa bil Islam. Islam adalah agama yang diamalkan oleh manusia. Yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Anak cucunya yang kalian dikenal itu ya Habil. Sebelumnya juga Qabil, sebelum jadi pembangkang itu dia juga Islam, tetapi berakhir dengan su'ul khotimah sampai nanti Nabi Syis, kemudian Nabi Idris. Paham tidak? Semua berada di atas agama Islam. Innama nasyal kufru ba'da dzalik. Wujudnya kekufuran nanti setelah itu. Paham tidak? Sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, nanti setelah Nabi Idris alaihi salatu wassalam, jarak dengan Nabi Nuh kurang lebih 1000 tahun, disitulah tidak ada Nabi, tidak ada Rasul saat itu. Maka muncullah kekufuran. Maka ranah bicara agama sebenarnya, terutama masalah akaid, yang salah bicara menyebabkan iman orang terancam itu sebenarnya ini adalah ranah para ulama yang dekat sama Allah, yang dalam ilmunya, yang takut. Tidak boleh setiap orang berbicara sembarangan. Kalau tidak bahaya. Nomor satu, imannya terancam. Kalau sebab dia berbicara ada yang ikut ucapan dia, Allahu Akbar,
nerakanya tambah besar. Sudah dia pikul dosa kekufurannya tadi, sebab dia berapa orang yang ikuti dia itu, meyakini apa yang dia sampaikan padahal itu salah, maka sebanyak itu juga dia akan tanggung itu. Paham tidak? Hukum orang yang berbicara seperti tadi adalah jadilah orang kafir. Ucapannya itu menyebabkan orang tadi menjadi kafir. Makanya pesan kami bagi setiap orang, hati-hati, terutama orang beriman. Iman adalah nilai yang sangat mahal. Itu di dunia setiap orang bisa berkuar-kuar, bisa bicara apa saja, tetapi saat mata ditutup oleh Allah untuk selama-lamanya, untuk berpisah dari kehidupan dunia, maka di sana nanti baru lihat itu. Makanya pesan kami bagi setiap umat Islam, hati-hati dalam berbicara. Yang kedua, orang yang sudah terlanjur berbicara seperti itu, maka jangan lagi cari-cari alasan untuk mengelak itu, tetapi cepat-cepat bertobat. Bertobat kembali, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima tobat dan kasih sayang. Makanya cepat-cepat bertobat, ucapkan syahadat lagi, wujudkan penyesalan dalam diri, kemudian yang sudah pernah diucapkan yang salah tadi, semua agama sama, kemudian apalagi setiap agama itu sama di mata Allah, di mata Tuhan. Wah, itu ucapan-ucapan seperti itu jangan lagi diucap. Besok-besok sebelum mengucapkan kata-kata itu, apalagi yang berkaitan dengan akidah, maka tanya dulu sama ulama mu'tabar yang dekat sama Allah. Jangan salah tanya juga. Salah saya itu salah bertanya, akhirnya membahayakan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati